FKM ini sepertinya masih belum ya. Jadi, nah ini harapannya untuk teman-teman yang kurang, ini jangan berkecil hati. Nggak apa, ini kan masih berarti diberikan peluang ya. Tetap harus bisa mengejar tadi. Ini ini sudah slide sudah ya. Ya, ini pustakanya mungkin masih amat banyak ini. Jadi nanti saya akan cerita patofisiologi itu apa, buku-bukunya yang spesifik itu apa ya? Ini secara umum aja ya. Yang saya sampaikan di sini patofisiologi, clinical konsep, apa ini konsep dasarnya, kemudian mengenal ini ya. Tapi sebenarnya untuk patofisiologi nanti kita belajarnya harus yang bagaimana. Itu yang nanti saya jelaskan. Ini masih yang lama kayaknya. Bentar. Tim pengajarnya sebentar teman-teman. Ini saya apa ini namanya? Saya stop share dulu aja, ini salah maaf. Sudah bisa Mbak recording Mbak? Sampun Bu, sudah terrecord ini Bu. Sudah ya? Sudah. Oke, makasih. Saya salah kuliah yang tahun lalu, itu sebentar ya. Apa yang ini ya? Kok nggak keluar ya? Bentar ya Mbak. Bentar ya teman-teman ya. Sabar, wait. Masih tetap. Ini sudah keluar belum? Yang ada Prof. Bambang ya tulisannya ya, benar ya? Di teman-teman terlihat, sudah terlihat untuk tim pengajar ada saya, Prof. Bambang, benar ya? Halo? Mohon maaf, Prof. Mary ya, belum. Masih Prof. Mary? Iya, di sini masih Prof. Mary. Padahal PPT saya Prof. Bambang sudah. Coba ini, sudah betul belum? Ya, ini sudah betul, Bu. Ya. Jadi tim pengajar di sini nanti ada saya sebagai PCMA, kemudian ada Prof. Bambang, sebelumnya ada Prof. Mary ya. Nah, beliau tahun ini ya, awal tahun ini beliau meninggal sehingga ini saya libatkan Prof. Bambang, kemudian ada Budin, Prof. Mami, dan Bu Stefani. Kemudian ini untuk patofisiologi ini jadi banyak tim juga karena judulnya patofisiologi penyakit sangat related dengan bidang medis ya. Ini saya juga mengajak untuk dosen-dosen dari FK untuk bergabung. Jadi ada Dr. Gondo, Dr. Ani, Dr. Eti, Dr. Nila, Dr. ini Dia Fauzia, Prof. Ketut ini dari sama Dr. Nia ini dari Departemen Patologi Anatomi. Kemudian ada Dr. Cahyo Wibisono dan Dr. Tribudi Asmarawati ini dari penyakit dalam. Nanti yang akan mengajarkan secara basic ya, dasar dari tiap bahasan dari ini. Nah, ini nanti yang ini masih ada revisi jamnya, ada salah, saya sudah betulkan. Nanti akan saya share ya. Jadi ini untuk mata kuliahnya, untuk kelas B ini kan tiap, ini masih ada yang salah juga. Senin jam 1 kan ya, jam 7 ya. Kok jadwalnya masih yang lama ya. Nah, apa nanti saya, ini secara garis besar saja ya. Nanti ininya sudah saya sesuaikan yang untuk tahun 2021. Jadi nanti hari ini kita kontak, mungkin nggak selama itu ya, karena kita masih pengantar ya, perkenalan untuk ini. Nanti teman-teman lebih ke sosialisasi, membagi tim-timnya ini yang tugas-tugasnya dan koordinasi lain-lain. Nah, ini untuk nanti untuk tiap kali ini itu ada 2 pokok bahasan ya. Jadi saya bagi karena kalau 4 jam itu kurang lebih berapa ya? 4 jam kali 50 itu berarti sekitar 200 karena ini bukan praktikum ya. Totalnya harusnya 200 menit. Nah, ini kalau mengajar maraton gitu kan juga capek ya, teman-teman juga ini. Mungkin dosennya juga
berhalangan dan lain-lain, ini kami bagi. Jadi dibagi 2 sesi, nanti ada jeda istirahat di antara waktu itu, atau kalau mau terus ya silakan, nggak masalah. Karena ini saya usahakan dari satu kali tatap muka itu 1 dosen. Namun sayangnya di dosen di patologi ini nggak bisa. Kemarin sudah 1 aja minta, ini nggak bisa karena memang terkait materinya itu spesifik ya. Jadi ini memang yang memberikan dokter ini, jadi nggak bisa kalau digabung. Misalnya saya bilang ini 1 aja biar teman-teman mudah, karena nanti Pak dalam prakteknya itu bisa jadi kalau orang yang beda itu jamnya ini misalnya yang pertama ini bisa, yang kedua nggak bisa, itu bisa sangat terjadi. Nanti bisa disesuaikan lagi. Jadi nanti minta gantinya ya hanya 2 jam ini. Tapi di absen itu 1 kali ya. Bisa ya teman-teman. Jadi absenmu itu terhitung meskipun nanti kuliahnya di per part ini misalnya yang 2 jam pertama, 2 jam yang lainnya di jam yang lain, nggak langsung berbarengan atau di hari lain, teman-teman tetap absennya 1 kali. Ya, jadi ya usahakan kalau hadir terus gitu. Karena nanti kalau masing-masing gini nanti jumlahnya bisa nggak 14 kali. Ya, jumlahnya bisa 28, ada yang sama nanti bisa 20, itu membingungkan adminnya gitu. Ya, sehingga harusnya ini makanya kemarin saya setting sama gitu, tapi memang beberapa ini yang dosen luar nggak bisa. Kalaupun selama itu juga nggak bisa full gitu 4 jam karena mungkin ada praktek, ada ini, ada dan lain-lain. Nggak apa-apa, nanti ini sudah beberapa tahun sih sangat bisa disesuaikan ya. Untuk materi-materinya hari ini kita akan bahas tentang pengantar, kemudian tahap perkembangan manifestasi penyakit ya. Kemudian untuk minggu depan ini masih terkait materi dasar ya. Mungkin teman-teman di awal sudah dikenalkan terkait fisiologi, anatomi, itu adalah konsep-konsep normal ya. Jadi pelajaran biomedik tapi masih masih fokus pada beberapa hal yang normal, baik itu anatomi fisiologinya. Nah, di patofisiologi nanti ini kita belajar kondisi-kondisi yang abnormal. Yang ini nanti untuk tahu abnormal itu kan harusnya tahu normal dulu ya kan. Jadi kalau nggak normal itu gimana sih batasnya, misalnya cut off-nya ya, intinya begitu. Kalau misalnya kita dalam biokim atau ini cut off-nya itu kalau obesitas itu ya di atas misalnya ada yang 25, ada yang 30, itu disebut. Nah, ini kita harus tahu yang normalnya itu bagaimana sehingga kita baru bisa belajar patofisiologi. Makanya harusnya fisiologinya harus sudah lulus ya, dalam artian memang sudah cukup menguasai. Nah, ini untuk nanti materi dari dokter, ini ada 3 kali ya materi. Ini jadi teman-teman sampai minggu keempat itu masih mendapatkan materi saja ya. Jadi ada trauma kematian sel, keradangan akut dan kronis, neoplasma, penyembuhan luka ya, sampai sistem imun ini oleh Prof. Ketut ini ya. Jadi ini sudah beliau pakar-pakar di bidangnya. Kalau kemarin saya tanya itu di beberapa kelasmu itu seringkali jamnya kurang ya. Jadi nggak tahu, nanti coba di ini aja. Di seringkali kok dikasih waktu 100 menit itu beliau kurang. Dosennya itu karena memang banyak dan hanya diberikan ke teman-teman superficial ya. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya lebih ini dan lain-lain. Seringkali malah kurang kalau dari mereka gitu. Tapi ya nggak apa-apa, ini memang teman-teman tidak dituntut untuk mengerti secara mendetail. Kak saya dulu ini ya harus pelajaran patologi anatomi itu ya 1 mata kuliah sendiri. Ini kan teman-teman hanya diambilkan superficial untuk tahu secara ya. Jadi sampai di semester di minggu keempat itu tetap masih materi. Kemudian diikuti dengan Prof Mami. Nah, ini kita dari tim GUSI ya. Jadi ada terkait dengan patofisiologi KEP, anemia. Ini nanti kalau kemarin teman-teman sudah sering mendapatkan bahasan ini, nanti lebih pada mata kuliah ini lebih ke belajar ke patofisiologinya ya. Jadi apa sih patofisiologi, apa itu nanti ada penjelasan di ininya. Saya masih menjelaskan terkait dengan perkuliahannya ya. Kemudian
Nah, ini sudah mulai minggu ke-6, ini akan ada seminar. Jadi nanti di mata kuliah ini teman-teman ada tugas individu. Halo, di angkatan ini ada yang mengulang nggak? Ada teman-teman kakak kelasnya? Enggak ya? Oh, no, Rek? Ada, Bu. Oh, ada. Ada, Bu. Iya, Bu. Berapa orang? 2 orang. Oh, 2 orang. Ya. Jadi ini nanti apa dengan seminar ya. Jadi masih sama ini karena teman-teman belum ikut yang kurikulum baru ya. Nanti ada penyesuaian lagi di kurikulum baru, tidak dari desain ya, tidak langsung full 4 SKS gini. Jadi ini ada nanti di minggu ke-6 teman-teman nanti ada tugas individu ya. Nanti dibagi saya jelaskan. Intinya nanti materi neoplasma dan gangguan hemodinamika. Kemudian minggu ke-7 ini jadi 1 kali mahasiswa 1 kali presentasi. Jadi kalau sudah maju di awal ya dia sudah lunas begitu ya. Sudah lunas untuk tugas untuk nilainya ya. Nanti untuk yang lainnya menurut saya sih saya nggak mewajibkan teman-teman datang. Ini keperluan teman-teman saja ya. Karena memang materinya ini sebentar saya selesaikan dulu aja. Ini Dr. Sri Adiningsih akan memberikan terkait demam dan penyakit infeksi akut, ya diikuti dengan seminar tugas sistem imun. Jadi ini kan sudah diberikan ya materi dasarnya di minggu-minggu awal ini, sehingga teman-teman harusnya sudah bisa nyicil dari sebelum-sebelumnya. Kemudian ini ada materi IPS, ini materi terkait apa ini namanya teorinya, ya. Ini masih lama ya, sorry ya. Atau nanti saya kasihkan. Ini ada perubahannya. Kemudian ini pengantar patofisiologi Bu Stefani nanti yang mengawal teman-teman untuk presentasi tugasnya, jadi full waktunya nanti ya. Kemudian di minggu, mohon maaf ini kalian ada tulisannya top ini ya. Untuk ini minggu ini setelah UTS ya sudah, habis itu ada sindrom metabolik, PKV dan hipertensi ini oleh saya. Mohon maaf ya, sindrom metabolik ini akan diajar oleh Prof Bambang ya. Nanti ini saya, PKV ini saya. Nanti Prof Bambang itu nggak bisa full biasanya, sering waktunya ini kita berikan 1 kali aja karena dia juga sudah padat ya jadwal-jadwalnya. Terus diabetes mellitus dan gangguan reumatologi ini oleh Dr. Cahyo Wibisono, ini dari Rumah Sakit UNER ya, staf di FK juga. Kemudian untuk gastrointestinal dan hepatobiliar ini akan diajar oleh Dr. Tri Puji Asmarawati. Itu teman seangkatan saya ya, spesialis penyakit dalam. Alhamdulillah beliau memang spesifik jadi di penyakit dalam memang bagian ini gitu. Bentar ya, Nak ya. Kemudian ada ini nanti seminar tugasnya jadi di minggu 9 teman-teman sudah mendapatkan materi, nanti seminar tugasnya dengan saya di 11, kemudian yang minggu 13 dengan Bu Stefani, dan terakhir untuk materi gastrointestinal dan hepatobiliar dengan saya gitu ya. Jadi ini kurang lebih mata kuliah patofisiologi penyakit yang akan teman-teman dapatkan sampai 14 kali tatap muka ya. Jadi untuk diketahui sebenarnya patofisiologi ini belum mencakup semua materi. Coba teman-teman lihat seperti penyakit-penyakit saraf spesifik ya, mendengar itu masih banyak yang tidak tercover di sini. Begitu karena memang tidak memungkinkan. Jadi ini kita ambil yang memang related dengan pakai untuk teman-teman ya, teman-teman gizi yang biasanya nanti sebagai dasar untuk skill dietetik ya. Ini harus mengerti tentang penyakit yang banyak kasus-kasus di rumah sakit ini kita berikan. Dan ini pun sebenarnya teman-teman tidak mungkin menurut saya untuk belajar semuanya secara mendetail. Sehingga itu tadi kita berikan teman-teman untuk apa ini berbagi ya. Istilahnya berbagi share ilmu ya, menggali begitu, dengan nanti kita dampingi kalau ada berapa yang perlu diklarifikasi dan lain-lain ya, sehingga di sini harusnya ini kesadaran tugasnya itu adalah apa ini, yaitu tadi dengan temannya menggali ini teman-teman bisa mendapatkan dengan tidak belajar
semuanya secara mendetail ya, karena kalau diaplikasikan nanti diabetes itu banyak, ini relatif dan ya, sehingga nanti untuk teman-teman misalnya seminar seminar itu kan presentasi temanku aku nggak datang ya, itu kalau menurut saya sih saya nggak mewajibkan ya, kalian mengikuti aja peraturan 75%, intinya yang butuh itu siapa gitu aja teman-teman. Kalau butuh informasi itu ini sharing, ada temannya belajar tentang diabetes terkait dengan penyakitnya, servisnya, itu teman-teman akan mendapatkan banyak masukan di sana. Jadi saya rasa sih awareness-nya harus sudah diinikan sendiri ya. Kalaupun nggak butuh ya silakan gitu ya. Tapi ya sayang kalau menurut saya ini sudah diinikan sepadat mungkin ya. Nah, ini untuk kontrak perkuliahannya, nah 2 pengajar ya, nanti biasanya kita jeda istirahat kalau bergantian, tapi kalau biasanya dosen yang 1 kali sih mintanya langsung aja ya. Jadi nanti mungkin waktunya bisa selesai lebih awal untuk tadi. Untuk ininya penilaiannya ini 40% tugas ya, jadi ini lebih besar. Kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin saya biasanya sih 35, 30 gitu ya. Kalau yang di sini ini 40%. Jadi memang tugas individu ini cukup besar. Apalagi ini mata kuliah yang teman-teman ini settingnya mata kuliah klinik ya, termasuk kategori gizi klinik. Sehingga ini kompetensinya itu adalah individu. Berbeda dengan materi-materi teman-teman yang komunitas, yang itu mungkin saya bukan menginikan ya, semua punya ini sendiri-sendiri, learning outcome sendiri-sendiri. Karena nanti ini menyiapkan teman-teman dari fisiologi, metabolisme dulu ya, kemudian patofisiologi, nanti patofisiologi ini sebagai prasyarat untuk mata kuliah dietetik di semester berikutnya. Baik itu dietetik penyakit degeneratif maupun infeksi itu harus lolos ini, harusnya gitu. Ini menyiapkan itu. Untuk selanjutnya teman-teman bisa melakukan magang ya, magang dietetik baik gizi klinik maupun MSPM itu melalui ini, dan itu kompetensinya adalah individu. Jadi bukan kompetensi, karena nanti dari ini teman-teman misalnya ada yang ini kan nanti lulus S1 ini nutrition ya teman-teman, jadi bebas mau bekerja, kan teman-teman sudah paham itu prospeknya S1 gizi di mana saja. Kalau mau melanjutkan, misalnya saya kok seneng kerja di rumah sakit sebagai dietetik, nanti insya Allah ini kita sedang siapkan untuk prodi RD ya, dietitian. Jadi untuk teman-teman bisa praktek ya, jadi 1 tahun full nanti kayak misalnya dokter itu DM-nya ya, dokter muda biasanya perlu datangin teman-teman 1 tahun untuk bisa menyandang gelar RD, dan itu yang dibutuhkan kompetensi itu untuk bekerja di rumah sakit. Nah, di rumah sakit ini skillnya itu adalah individu, karena menangani pasien, ada tanggung jawabnya. Pasien ini itu tergantung semua keilmuan dari teman yang dapatkan selama S1 di sini. Terutama relatednya dengan bidang klinik ya, meskipun tidak menampilkan yang lainnya, tentu penting. Ada konseling, itu nanti juga masuk di ini teman ya, intinya gitu. Nah, ini materinya nanti yang UAS ya ikut setelahnya ya. Ini kurang lebih, saya nggak tahu nanti disesuaikan. Kurang lebih tadi ada 11, jadi untuk tugas individu. Ini 50 berapa tadi? 50 piro, Pak? 50, oh tambah 58 ya. Jadi nanti 9 totalnya. oh 59, ada yang nggak masuk ini hari pertama. Ya wis. Oh enggak, 5, dari kelas 57 terus ada kakak 2 tingkat. orang. Jadi 59 berarti kan kalau dibagi-bagiin di W pokoknya 1 ini itu berapa gitu ya. Nah, ini kurang lebih 44. Mungkin kalau 5, 5. Jadi ada yang 5, ada yang 6 ya. Tiap pokok bahasan ini. Nanti untuk sistemnya siapa yang maju ini, apakah sesuai absen ataukah di lotre ataukah sesuai dengan ya apa itu saya bebaskan saja, silakan. Yang penting nanti PJ-nya bisa menyerahkan nama-namanya untuk apa ini yang bertugas untuk ini ya, siapa yang bahas neoplasma, siapa yang kena diabetes mellitus, ininya pokok bahasannya gitu ya. Ya, baik. Sudah jelas ya, lebih sudah jelas ya tadi ya untuk materi perkuliahan dan tugas-tugasnya tadi ya, sehingga nanti mestinya 11 ini ada
kalau dibagi 2 ada 6 kali untuk pertemuan seminar ya. Untuk penjelasan tugas, nah ini ya, terdapat 11 materi seminar tugas yang akan dipresentasikan. Tugas diberikan ini sebagai pendalaman materi terkait patofisiologi penyakit tertentu beserta etiologinya serta kaitannya dengan gizi. Jadi di materi patofisiologi penyakit itu harus untuk awal ya, teori-teori yang dipaparkan baik oleh dosen-dosen di gizi maupun dari FK itu bukan tentang gizi gitu loh. Jadi khusus penyakit yang diabetes mellitus itu ya gini loh prosesnya, ada resistensi insulin, misalnya ada apa ini teori stres oksidatif, ada ini, jadi terkait dengan teori dasar. Nah ini nggak ada terkait dengan gizi sehingga nanti teman-teman untuk pendalaman materi untuk pendalaman materi ini itu teman-teman menggali sendiri, memperdalam di makalah yang dibuat. Iya, nah ini untuk tugas dikerjakan per individu, setiap mahasiswa membuat makalah sesuai topik yang dibagi dan dipresentasikan pada hari yang telah terjadwal. Dan ini kemudian judul makalah ini bebas ya. Jadi mau mengambil topik apa silakan, namun masih terkait dengan topik yang diangkat. Kalau misalnya masih bingung, ininya bisa berkonsultasi ke dosen pembimbing seminar ya, sesuai dengan topiknya. Misalnya begitu. Untuk nilainya, jadi nanti untuk makalah 50% dan untuk presentasinya 50%. Kemudian makalah berisi tentang apa, mekanisme. Yang pertama mekanisme penyakit, misalnya tadi sudah ditentukan gangguan hemodinamik, misalnya mau mengambil apa ya, edema atau nefrotik atau apa boleh ya, jadi bebas beserta semua etiologinya. Jadi teman-teman ini diharapkan mengerti etiologi ya dari penyakit yang diinginkan, dituliskan dengan gambar atau bagian mekanisme disertai penjelasan singkat. Jadi bukan hanya uraian tulisan ya, tapi di sini karena patofisiologi itu mempelajari prosesnya sehingga teman-teman menggambarkan dalam bentuk gambar. Gambar ini bisa merupakan olahan rangkuman sendiri atau dari sumber kalau ada misalnya dari sudah teori yang ada. Nah ini nggak apa-apa, justru lebih bagus kalau menemukan oh ternyata ada di jurnal ini ada yang ini membahas tentang review tentang mekanisme penyakit ini patofisiologinya, boleh tuliskan sumbernya ya. Kemudian untuk etiologi ini sepertinya harus merangkai-rangkai sendiri, tapi kalau teori yang dibahas misalnya kaitannya dengan zat gizi tertentu nanti ya. Yang kedua, pilih dan bahas salah satu zat gizi terkait patofisiologi penyakit X dan jelaskan mekanismenya. Ya, jadi zat gizi ini bisa sebagai faktor resiko atau tata laksana. Ini dibuat biasanya sudah ada bagan langsung. Kalau ini etiologi itu secara ini ya bisa mencontohkan nanti real kalau sudah ada kasusnya ya. Nah, bagian ini dilengkapi dengan ulasan artikel hasil penelitian update 10 tahun terakhir. Ya, bisa dibuat dalam bentuk tabel matrikulasi untuk zat gizinya ini. Jadi selain teman-teman mempelajari mekanismenya itu, oh seperti ini loh, kok bisa ya vitamin D itu dikaitkan dengan hipertensi, defisiensi. Berarti ini teman-teman mengambil bedakan ya vitamin D itu sebagai faktor resiko pada defisiensi. Mekanismenya begini loh, bisa menyebabkan hipertensi. Atau misalnya teman-teman mau mengangkat vitamin D itu pemberian vitamin D. Jadi intervensi pemberian vitamin D bisa sebagai tata laksana. Oh, bisa untuk menurunkan tekanan darah. Nah, itu mekanismenya berbeda. Kalau ini defisiensi, apa yang terjadi kalau defisiensi? Nah, tentunya defisiensi ini teman-teman harus menggali yang disebut defisiensi itu berapa sih? Nah, itu makanya saya bilang harusnya untuk memahami secara komprehensif itu harus diikuti dengan artikel hasil penelitian. Untuk
memberikan intervensi vitamin D untuk hipertensi itu berapa sih dosisnya, berapa lama sih dari hasil penelitian itu. Nah, itu sudah mulai mengarah, maksud saya nanti ke konsep pemikiran teman-teman itu memberikan apa ya, intervensi gizi sebagai ini. Meskipun nanti sebenarnya ini akan dibahas lebih mendetail ke dietetik ya. Kalau dietetik itu nanti lebih ke sudah konsep semua, enggak secara mendetail satu-satu begini. Ya, ini nanti isi makalahnya, pendahuluan, latar belakang tujuan, pembahasan tadi yang sudah saya sampaikan dibagi 3 ya, untuk penutup dan daftar pustaka. Pustaka masukkan saja yang terkait, jadi nggak usah sumber-sumber buku ini terus www yang kamu ambil secara spesifik dan memang itu ada di ini ya. Semua bagan atau gambar harus dituliskan sumber kutipannya. Meskipun itu kamu membuat sendiri, itu namanya modifikasi dari oh saya memadukan dari tari ini tambah ini tambah ini tambah ini, masukkan ya, karena kalau tidak itu plagiasi. Nah, waktu presentasi maksimal 20 menit, tergantung ininya sih. Kalau nanti misalnya 100 menit itu 5 mahasiswa, 20 menit itu maksimal ya, biasanya kan ada ribet-ribetnya ini ya, mungkin ya sekitar 15 menit lah. Buat PPT maksimal 10 halaman saja ya. Jadi tadi PPT-nya nggak usah apalagi ini sudah semester 5, saya mengingatkan dari awal jangan kopas dari makalahnya. Kalau bisa hanya tampilkan gambar-gambar, sudah bagus dulu, sudah pernah belajar ya. Ya gambarnya itu aja kemudian dijelaskan. Kalau bisa dibentukkan video ya lebih baik. Misalnya kamu sudah setting, ada penjelasan lengkap, lebih baik ya. Kemudian nanti ada moderator, persesi diskusi untuk koordinasi dan waktu tanya jawabnya. Jadi biar karena ini ya tidak banyak, ini sepertinya kan butuh lama sekali. Ini enggak lama kalau teman-teman nanti mau saya sebenarnya masih kurang. Nah, ini makanya nanti diusahakan seoptimal mungkin biar semuanya sama. Karena nanti kok di awal ini menarik sekali yang ini sampai 30 menit yang lainnya enggak kebagian. Ya. Jadi ini ya diniati dengan sharing, selain teman-teman juga tabungan untuk mendapatkan nilai ya, intinya itu sharing untuk teman-temannya. Jadi kalau teman-teman membahasnya bagus, pendalamannya mengkajinya ini itu akan sangat bermanfaat untuk teman-teman yang lain, menambah pengetahuan ya. Jadi saya pun juga belajar, meskipun saya tiap tahun juga juga kan mendapat masukan juga otomatis dari teman-teman ya, mungkin saya lebih dulu tahu, tapi kan ada info-info yang update yang itu harus ini ya, itu ya. Oke, next, apa masih ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Permisi. Ini contoh ya, contoh. Ini saya dari tugas patofisiologi ini itu sebenarnya punya kesempatan yang besar. Ini saya sampaikan. Kalau yang dulu mungkin PGRS saya sudah kenalkan, tapi itu nyatanya memang sulit karena itu tugas kelompok. Kalau tugas ini nanti teman-teman itu sebenarnya kalau mau ini sudah bisa sebagai tabungan untuk teman-teman membuat artikel LOA ya, karena syarat lulus itu adalah teman-teman harus membuat artikel LOA untuk LOA ya. Jadi artikel yang sudah di accept gitu. Nah, ini nggak harus menunggu dari hasil skripsi. Kebanyakan memang bisa dari hasil skripsi teman-teman nulis, oh ini dibuat artikel. Itu iya, itu menurut saya wajib karena kita mempublikasi itu kan menginfokan, men-sharing ini saya sudah pernah melakukan ini. Ya, itu untuk pengkayaan keilmuan, untuk banyak manfaatnya. Tapi ini kalau misalnya teman-teman sudah bisa menyicil, begitu itu boleh. Jadi buat tentang review begitu aja. Tapi materi mendalam. Ini contohnya. Nanti ini teman-teman buka saja. Saya punya artikel ini awal dulu saya pas S2 ya. Itu sambil ini sebenarnya tugas di ini ya, tugas di kuliah itu. Kemudian ini kita presentasi buat kayak update gizi muntakhir ya untuk artikel keilmuan begitu, kemudian kita presentasikan di depan forum, dinilai, dan ini outputnya saya tulis sebagai artikel. Ini saya waktu itu
cermin dunia kedokteran punyanya Kalbe ya. Itu saya bahas vitamin B6 pada faktor osteoporosis ya. Ya ini coba kurang lebih kalau teman ini nggak mudah benar nanti untuk menulis ini karena nanti teman-teman begitu buka itu sudah banyak ya. Jadi mau bahas vitamin tadi contohnya gitu aja vitamin D dengan tekanan darah sudah ribuan artikel bahkan yang meta analisis yang review banyak terus kalau karena salah satu untuk ini ya kayak publish ini saya sampaikan itu harus ada unsur novelty-nya harusnya apa sih yang belum pernah dikaji apa sih itu harusnya tapi untuk setting untuk teman-teman S1 sih saya rasa nggak sampai segitu jadi mengkaji secara ini hati-hati maksudnya yang kita tulis itu bisa jadi plagiasi ya karena mengambil dari satu sumber kemudian terjemahkan itu bukan artikel hasil penelitian jadi ya harus membaca dari semua literatur mengambil ini mengkombinasikan sendiri punya kerangka konsep sendiri yang itu untuk ditulis itu yang penting ya bisa jadi sama loh bahasanya vitamin D terhadap tekanan darah tapi kita bisa mengambil sisi tulisan yang berbeda itu yang agak susah ini saya tidak menuntut ini ya ini saya hanya menyampaikan kalau mau dilanjut itu punya peluang yang besar. Kalau enggak pun saya ya sudah saya tulis di makalah karena yang ditulis di makalah itu ya berhenti dinilai sudah cukup sebenarnya. Kalau teman-teman mau melanjutkan tentunya dengan nanti perlu effort yang lebih gitu. Effort lebih itu menyesuaikan lagi. Oh kalau misalnya dulu ini ya misalnya itu kita ya belajar ini nanti ya gitu. Saya bilang itu tadi butuh effort lebih dan kesungguhan ya. Ini seringkali saya sungguh-sungguh tapi nggak mampu karena waktunya ini banyak tugas yang lain. Nah itu seringkali seperti itu memang kendalanya ya. Belum tugas ini yang semuanya menuntut dalam waktu bersamaan untuk memikirkan seperti ini itu ya itu pandai-pandainya teman-teman saja. Ya buktinya juga ada yang bisa ada yang ini. Ya ini juga saya pernah nulis ini lebih ke ini lebih ke saya jelaskan seberapa sih review juga, ini bukan hasil penelitian review. Ternyata dari hasil review ini saya lanjutkan dengan penelitian saya dan saya tulis hasil penelitiannya di hasil tesis saya juga hasil artikel sendiri. Sebentar ya, sebentar. Mohon maaf, Bu Farafis, sepertinya Ibu masih mute. Oh, masih di mute ya. Maaf. Ya, di pengantar patofisiologi nanti teman-teman belajar dan tadi sudah saya sampaikan prasyaratnya adalah fisiologi. Beberapa istilah ini juga harus dimengerti ya. Ada fisiologi, patologi anatomi, patologi klinik. Ya, mirip-mirip patofisiologi, ada patogenesis, ada etiologi, sign dan simptom. Ini semua nanti rasanya banyak teman-teman dapatkan pada belajar patofisiologi dan intinya harus paham gitu ya. Nah ini patofisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan fisiologi. Jadi perubahan fisiologi akibat penyakit ya. Nah, jadi makanya kenapa harus prasyaratnya adalah fisiologi karena perubahan tadi kalau nggak tahu fisiologinya normal ya nggak ngerti ini berubah kok nggak sih ini ya gitu dan ahli gizi kaitannya dengan patofisiologi penyakit mungkin saya rasa teman-teman sudah bisa menjawabnya sendiri apakah mata kuliah ini penting atau tidak ya sekali lagi mungkin saya hanya mengingatkan teman-teman untuk teman-teman ini kan nanti gelarnya S1 gizi ya.
Jadi mungkin kan ada gizi klinik, ada gizi masyarakat, ada food service. Saya itu nggak senang dengan gizi klinik gitu ya, lebih senangnya ini. Tapi untuk bisa mendapatkan S1 gizi tidak seperti itu ya. Jadi harus semuanya dikuasai karena kompetensi terkait dengan kompetensinya ada basic ini tuh harus tercukupi untuk kliniknya, untuk masyarakatnya juga, untuk food service-nya. Jadi karena itu tadi saya nanti nggak ingin kerja di rumah, tidak kerja di rumah sakit pun kerja banyak ya teman-teman, ada kakak kelas yang kerja bahkan di industri makanan yang cukup besar ya, di KB itu Mbak Airin kalau nggak salah bagus banget itu ya pengembangannya, kemudian di beberapa NGO besar dan lain-lain. Itu bukan hanya skill komunikasi, isinya itu mereka juga ini paham terkait penyakit-penyakit, karena nanti yang sebagai public health problem itu kan salah satunya penyakit ini, ya kan, masalah ketimpangan. Kan nggak mungkin membahas anatomi mata misalnya, liver yang normal kan enggak. Jadi yang masalah penyakit yang ada, itu yang nanti akan menjadi salah satu topik mungkin skripsi teman-teman, meskipun bukan penyakit, masalah kesehatan. Ya, intinya gitu, ada masalah. Salah satu masalah kesehatannya itu dalam bentuk penyakit ini. Gitu. Jadi ini ya, mungkin teman-teman ini bisa baca sendiri. Ini awalnya dari ini ya, Mbak itu mau ngolor dulu. Ini ya, jadi Sugian itu dalam artian ini memang bedah ya, tapi dalam artian seorang apa ini klinisi terutama yang bergerak bidang kesehatan ini tanpa pengetahuan yang baik tentang anatomi dan fisiologi. Nah, fisik ini termasuk juga teman-teman S1 Kesmas pun juga harus memahami karena dia nanti konsepnya ke public health ya, kesehatan masyarakat, sehingga untuk tahu masalah-masalah kesehatan yang ada di masyarakat tentunya harus cukup pengetahuan juga terkait anatomi dan fisiologi, apalagi nanti kalau teman-teman memang mau melanjutkan sebagai RD, mau praktek pribadi ya, praktek sendiri, buka praktek dan lain-lain, tentunya ini dituntut sekali ya. Kenapa fisiologi dan kimia ini jadi tidak dapat untuk menentukan konsep penyakit secara akurat ya. Jadi ini harus intinya pengetahuan ini harus dimiliki oleh seorang fisikus ya. Kemudian disease adalah ini ya, is a real sense disorder physiology. Jadi tadi penyimpangan yang nyata dari kondisi fisiologi ya, baik itu dari tingkat molekuler, seluler maupun respon imun. Nah, ini yang muncul bagaimana sih kita tahu suatu kondisi itu adalah disorder dari fisiologi ya, tadi perubahan fisiologi. Nah, ini salah satunya adalah dari symptom and sign. Nah, makanya ketika membahas suatu patofisiologi itu tidak terlepas dari symptom and sign-nya ini, apa saja sih simptomnya, apa saja sih sign-nya ini untuk mengarahkan ini sebenarnya menderita penyakit apa gitu ya. Seorang ahli gizi pun juga nanti dituntut seperti itu. Jadi bisa. Oleh karena itu, pengetahuan struktur dan fungsi tubuh yang normal itu sangat diperlukan untuk kita memahami apa itu penyakit, dan nanti tentunya kan nggak hanya saya sudah mengerti penyakit, kan tidak berhenti di situ, tapi kita bisa memberikan treatment, intervensi yang sesuai. Dan nanti kalau sakitnya gizi buruk gitu ya, gizi buruknya yang sampai mana itu penanganannya bisa sangat berbeda. Jadi teman-teman mendapatkan gizi buruk, tidak semuanya gizi buruk oh pokoknya dikasih intervensi kalau gizi buruk itu. Jadi tidak selalu gizi buruk itu pokoknya diberikan sayur buah yang banyak, yang bergizi, daging yang banyak. Itu nanti akan menjadi mungkin untuk program secara umum begitu. Tapi nanti terkait intervensi spesifik ini karena gizi buruk itu undernutrition ya. Itu kita harus spesifik lihat, oh ini ada nggak gejala
diare berulang. Bisa jadi anak satu ini ada diare berulangnya, yang satu enggak. Kemudian ada enggak ini masalah kesehatan lainnya yang menumpangi? Biasanya kalau gizi perut tidak hanya itu. Oh ternyata ini dia sudah sampai ke marasmus kwashiorkor, ini tidak. Kan itu intervensinya sangat beda. Jadi kalau dia diare berulang, tentunya teman-teman nggak bisa dong memberikan intervensi tinggi sayur buah, ya. Kemudian pokoknya makan daging yang banyak, padahal dia dari sosial ekonomi yang rendah misalnya. Nah ini juga untuk intervensi teman-teman tentunya tidak hanya dari klinis saja. Makanya belajar di public health ini teman-teman harus mengerti semua konsep sehingga ada antropologi, ada sosiologi. Oh ini mungkin terkait dengan budaya. Masyarakatnya seperti ini sih, anaknya dari bayi sudah diberikan nasi pisang. Nah, itu pendekatannya nanti akan berbeda. Meskipun nanti penyakitnya sama ininya, tapi nanti pendekatan untuk intervensinya itu bisa sangat berbeda ya. Nah, ini hubungan antara fisiologi dan penyakit ini dua arah ya. Intinya itu saja. Jadi untuk mengerti kita bahwa itu penting untuk mahasiswa itu mengerti ya struktur dan fungsi tubuh yang normal untuk bisa mengaplikasikan pengetahuannya untuk bisa mengintervensi terhadap penyakit yang ada ya. Nah, ini juga relevan, intinya sama sih, saya ini aja cuplik dari belakang. Nah, ini kita kembali lagi, jadi memahami lagi dulu sistem organ tubuh ya, karena nanti kita belajar, misalnya saya berikan, ini kan sudah real penyakit, dulu kan teman-teman belajar per organ ya, ada bagian digestif, ada bagian respiratori, ada bagian urinary system, ya mungkin ini muskuloskeletal system, itu masih per bagian, normalnya begini, tapi nanti ketika membahas suatu penyakit, jadi ini sangat mungkin sekali untuk terkait satu dengan yang lainnya ya. Jadi belajar penyakit apa itu nanti materinya Dokter Cahya itu apa mau Mbak? Saya kok lupa ya, terkait muskuloskeletal itu ya. Jadi itu juga nanti teman-teman bisa kaitannya dengan paru, bisa dengan ini, semuanya bisa saling terkait. Nah di sini patofisiologi itu rumit ya. Terus kemudian ini intragementary immune system ya, gitu. Jadi ini itu tadi ya teman-teman. Untuk sistem organ saya jelaskan saja. Sebenarnya untuk patofisiologi ini tidak ada departemen. Ini kalau teman-teman lihat per organ ya seperti ini. Itu kalau untuk pendalamannya sampai tingkat ke skill yang paling tinggi itu di FK itu masing-masing ada departemennya masing-masing. Jadi ada departemen misalnya untuk belajar respiratori ya, paru itu ada departemen paru. Kemudian ada urinari, ini ada departemen apa ini ya urinary system ini ya. Jadi kemudian digestif ini penyakit dalam. Jadi masing-masing ada, tapi tidak ada dan ketika belajar ini maksud saya untuk saya gambarkan untuk pendalamannya ya. Jadi mereka belajar normalnya plus sampai kondisi yang abnormal gitu ya, kondisi yang patofisiologi dari masing-masing bagian ini. Bukan sirkulasi sistem, pembuluh darah, jantung, penyakit ini dan mereka harus bisa menerapkan sampai itu. Banyak sekali, makanya untuk belajar jantung aja itu untuk mengambil spesialis yang sampai 5-6 tahun ya. Itu hanya mempelajari ini. Karena kalau misalnya ini ya, dan ini juga lain-lainnya juga berlaku seperti itu ya. Kemudian yang saya mau pahamkan terkait dengan patofisiologi itu tidak ada departemen patofisiologi sendiri, nggak ada ya. Jadi di FK itu ada departemen patologi anatomi, itu yang nanti dosen-dosen yang mau ajar itu memang terkait kondisi patologi terkait anatomi tubuh, misalnya neoplasma, mereka banyak seperti itu ya, sel-sel kanker, perubahan histologi dan lain itu masuk di sana. Ada patologi klinik itu lebih ke hematologi, jadi nanti lab-lab kayak gitu, itu resiko, tapi tidak ada departemen patofisiologi karena patofisiologi itu ilmu yang pelajari kondisi fisiologi dari ini, jadi masing-masing jatuhnya masuk di masing-masing departemen itu. Jadi sistem sirkulatori ya dia punya
otomatis belajar patofisiologi penyakit itu, masing-masing ini patofisiologi penyakit itu, masing-masing ini. Tidak ada satu departemen isinya cuma belajar patofisiologi, nggak ada, karena itu terkait dengan keilmuan dari masing-masing organ tadi. Begitu ya, mengerti ya? Jauh ini jadi patofisiologi itu gambarannya seperti itu. Teman-teman cari, nggak ada departemen patofisiologi. Anatomi ada sendiri. Departemen anatomi di FK itu belajar khusus anatomi. Fisiologi ada. Ya, dosen-dosen fisiologi dulu kan itu yang semester awal itu dosen fisiologi. Tapi departemen patofisiologi nggak ada. Ya sudah masuk ke ini. Makanya harusnya mereka yang kompeten di bidangnya masing-masing ini. Gitu, ya. Nah, ini teman-teman dituntut. Dan seringkali pada aplikasi intervensi kayak pasien di rumah sakit realnya itu kalau teman-teman sering ini ya lihat itu konsulan. Jadi misalnya, oh ini yang penanggung jawabnya kalau diabetes itu ya biasanya penyakit dalam, gitu ya, bagian endokrin. Tapi ada kalanya, oh ini ada tambahannya dia ada ternyata ada neoplasmanya, ya harus konsultasi begitu kan. Jadi saling kolaborasi, gitu ya. Saya mau mengecilkan ini mana ya? Sebentar ya. Kemudian pengantar patofisiologi. Jadi patologi ini adalah, halo teman-teman, saya sebentar ya. Bunyi terus ini saya. Ini kelihatan nggak ya? Ini tampilan di layar saya sih masih galeri view. Ya, Bu. Kelihatan? Iya, sudah, Bu. Sampai mana tadi ya? Sampai pengertian patologi dan ya. Ya ini ya. Ya, Jadi betul. patologi ini ada istilah patologi. Kalau patologi itu ilmu yang pelajari tentang penyakit, ya. Itu disebut patologi, penyakitnya, penyakit dia. Nah, terus itu kita belajar patologi. Ada istilah patologi anatomi, tadi sudah saya sampaikan. Jadi ini perubahan morfologi terkait anatomi sel dan jaringan, meliputi patologi bedah, sitopatologi, otopsi, itu masuk di bahasan ini. Ya, karena melihat perubahan dari anatomi sel-sel dan jaringan tadi. Ya, untuk bedah biasanya sering kasus-kasus bedah itu harus tapi benar nggak sih ini sel kanker, benar nggak sih ini ada metastasis dan lain-lain, itu konsulan dengan patologi anatomi. Untuk patologi klinis ini lebih mempelajari perubahan kimia klinis, jadi reaksi biokimia, baik itu mikrobiologi, hematologi, imunologi, ya. Jadi bukan anatomi tapi lebih ke marker-marker urin, darah, ya, dan lain-lain. Ada fisiologi ini. Patofisiologi ini mempelajari tentang perubahan fisiologi akibat penyakit. Jadi tadi saya sampaikan tidak ada departemen patofisiologi sendiri karena merupakan integratif ilmu. Mulai dari kalau sudah belajar patofisiologi itu harus paham anatomi, ya belajar fisiologi, ya belajar biologi sel, bahkan bisa belajar genetika ya sebagai faktor resikonya atau sebagai farmakologi juga, patologi juga, karena bisa jadi obat-obat tertentu juga memberikan efek ke penyakit gitu ya. Patofisiologi patofisiologi ini fokus pada mekanisme penyakit atau proses mana ya? Oke. Saya off aja ya. Saya sama mengasih ini sih. Jadi patofisiologi ini fokus pada mekanisme penyakit ya atau proses dinamik yang menampakkan sign and symptom. Ada yang tahu bedanya sign and symptom? Kalau sign itu dia tanda yang bisa diamati langsung oleh kita
dan objektif, jadi kayak bisa diukur secara jelas. Tapi kalau symptoms itu lebih ke perasaan atau yang dirasakan oleh si pasien, tapi kita itu nggak bisa mengukur secara objektif gitu loh Bu. Jadi misal kayak dia merasakan ada keluhan nyeri, tapi kan kita nggak tahu nyerinya itu seberapa nyeri sih. Atau mungkin kalau misalnya dia merasa lemas, kita kan nggak bisa mengukur secara objektif. Jadi Yang menurut lebih bersifat subjektif ya. Kalau ya, simptom, meskipun sebenarnya simptom ini juga bisa diukur secara akurat ya. Misalnya nyeri itu ada kayak intensitas gitu ya, alat untuk menentukan itu ada. Tapi itu tadi lebih berawal dari gejala ya, jadi dari subjektivitas gitu ya. Konsep tentang penyakit ini, penyakit merupakan proses fisiologi yang mengalami penyimpangan. Sejumlah proses fisiologi yang sudah diubah. Bahkan bisa jadi penyakit ini perubahan dalam individu yang menyebabkan parameter kesehatan berubah di luar batas normal. Nah ini ya, jadi bisa dari batas normal itu banyak parameternya. Mau lab misalnya, harusnya kalau gula darah itu ya nggak boleh lebih dari misalnya 126, harusnya puasa itu cuma segini. Nah ini ketika dia sudah di luar batas normal, tentunya ini dengan kriteria tertentu ya, dengan sesuai dengan ininya, standarnya misalnya harus berapa kali periksa, waktunya tepat, itu kita sudah bisa tentukan seorang individu itu sakit ini. Atau harusnya hepar itu liver yang nggak boleh besar, nggak teraba ketika ditekan, tapi ini ketika misalnya dilakukan palpasi kok menjadi teraba. Nah ini tentunya ini adalah di luar batas normal ya. Jadi penyakit adalah kegagalan organisme untuk beradaptasi. Sebelum mencapai kondisi penyakit itu ada kondisi yang disebut homeostasis ya. Bisa jadi kita terpapar oleh beberapa agent ya, sangat mungkin ya. Dan kita tidak selalu jatuh ke kondisi penyakit. Ketika homeostasis mampu mempertahankan, tadi kembali lagi kondisi normal ya, kita akan ini kembali ya, kembali. Penyimpangan fisiologi ini dapat disebabkan oleh tadi faktor bisa agent, bisa karena alergi, hipersensitivitas, atau memang faktor genetik. Ini sangat mungkin ya. Dan fisiologi ini, patofisiologi ini, penyakit ini tidak melibatkan perkembangan kehidupan baru. Jadi misalnya tiba-tiba wujud baru gitu ya, kayak alien, kayak itu bukan penyakit ya. Yang jadi ini adalah distorsi dari proses kehidupan yang normal. Tidak ujuk-ujuk ada bentuk baru gitu, tidak. Ini sudah ada kondisi yang dapat dijelaskan secara ilmiah begitu ya. Kan banyak sekarang, ini kok mistis atau yang lain-lain. Nah, itu mungkin di luar seperti ini. Perkembangan. Nah, ini kita juga perlu tahu istilah etiologi. Kalau etiologi ini studi mengenai penyebab atau alasan suatu fenomena penyakit ya. Di etiologi itu untuk mencari penyebabnya. Ini studinya, menetapkan sebab atau alasan dari fenomena. Konsepnya ini kompleks ya. Seringkali etiologi ini tidak mudah. Ya, misalnya DM, maksud DM obesitas lah gampangannya. Apakah selalu, ya kalau obesitas itu teorinya intiknya berlebih ya, tidak seimbang antara masukan dan pengeluaran. Tapi dalam menetapkan itu nggak bisa dong ujuk-ujuk begitu, karena ada orang yang memang makannya sedikit loh ya, tapi juga tetap gemuk begitu ya, atau ada faktor yang lain, sehingga etiologi ini membantu kita belajar ya bahwa konsep penyakit itu adalah umumnya konsep yang kompleks, penyebabnya multifaktorial dan akibat interaksi faktor intrinsik dan lingkungan. Ini yang harus kita gali. Bisa jadi mungkin. Jadi makanya intervensi itu enggak hanya satu sisi, sudah titik, kamu makannya ini. Ya kita juga makannya dikurangi, misalnya kalau memang intiknya berlebih, olahraganya juga, terus ininya, yang lainnya, lingkungan, dan lain ini kita kondisikan, karena memang semuanya bisa menjadi faktor etiologi, kecuali sudah ditemukan secara jelas, faktor yang lain itu dihilangkan. Ini bukan kok, misalnya ini kalau gampangannya itu biasanya agent ya, kalau terkait diet, kemudian lifestyle healthy modification ya, lifestyle-nya itu susah untuk benar-benar menerapkan ininya ya, kecuali penyakit ini benar ini
infeksi. Kalau sekarang ini kita misalnya, oh ini panas tinggi, lemah, ini banyak kasusnya seperti ini. Tapi dengan memeriksa, misalnya, melihat, PCR, ya benar ini ada COVID-nya, memang positif gitu ya, ya bisa jadi itu penyebabnya, sehingga terapinya di sana. Oh kalau ini bukan ini, sehingga kita cari etiologi yang lain. Kan tidak semua bisa ditelusur sampai begitu ya. Itu dia, apalagi terkait diet dan ini ya. Kemudian etiologi penyakit ini mengidentifikasi faktor-faktor yang menimbulkan penyakit tertentu, sehingga kenapa sih kita harus tahu etiologi? Nah, ini outcome utamanya itu adalah untuk pencegahan dan intervensinya tadi, pengobatannya biar tepat. Iya, sehingga kalau kita tahu, oh ini tuh panas sih disebabkan dehidrasi, ternyata kurang minum. Kok bisa tahu dehidrasi? Karena kita tahu etiologinya, kita cari, kita gali. Jadi di pasien itu nggak ada, Bapak, Ibu sakit apa? Oh ini makannya kurang, kenapa Bu? Nggak ada. Jadi harus teman-teman yang menggali sendiri. Nah, menggali ini itu butuh pengetahuan yang kompleks, karena itu tadi nanti untuk skill individu itu bisa sangat berbeda satu dengan yang lain. Kasusnya diberikan paparan sama, bisa jadi si A berpikirnya begini, karena saya tahu konsep ini, si B berpikirnya begini. Nah, ini dibutuhkan keilmuan yang kompleks dari teman-teman itu tadi ya. Misalnya dia panas, dia nggak terpikir karena ini dehidrasi misalnya ya dia nggak akan tanya dong dari assessment, nggak akan tanya minumnya gimana, terus kemudian bagaimana biasanya dan lain-lain yang mempengaruhi mungkin kerjanya di tempat suhu yang panas. Dia nggak kepikir ke situ, ya nggak terpikirkan, pasti intervensi munculnya nggak begitu. Tapi kalau si A bisa mendeteksi, oh si ini, nah ini salah satu juga yang seorang dokter itu misalnya, ini kok bisa ya, karena dia berpikir, oh ini bisa menjadi faktor etiologi, ya, atau sebab-sebab yang lain, gitu. Itu satu contoh. Sehingga, ya itu tadi, untuk teman-teman S1, ini kan analitik ya, jadi analisisnya harus kuat, apalagi nanti menjadi policy maker dan lain-lain, itu harus bisa menetapkan tata laksana yang tepat, karena oh ya benar di sana itu daerahnya kurang ini, sehingga ini yang harus disuplai. Nggak bisa sama, di sana kok gizi buruknya banyak di A, di daerah A, sebabnya ini di daerah B karena kultural ya sebabnya. Ya, masyarakatnya itu loh, dan nggak kalau kita tiba-tiba ibu itu salah, nggak boleh makan anak bayi, anak kamu siapa? Belum tahu punya anak, belum ini, apalagi masih saya akan ini, sehingga teman-teman pendekatan yang berbeda. Oh mungkin orang di sana itu kultural, percoyone itu loh sama misalnya ustadz kiai di sana. Ya Anda masuknya lewat itu, berbeda dengan yang ini. Ternyata yang ini itu karena gizi buruk sanitasi, ternyata. Mau lihat lingkungannya itu loh kayak gitu. Dekat dengan kali, jambannya begitu, anak diare bolak-balik, kan beda banget ini intervensinya. Yang ini diprogram untuk pembentukan kali bersih ini, ya apa pendekatan ke kulturnya itu. Jadi itu akan pengetahuan teman-teman yang luas seperti itu nanti akan bisa mengidentifikasi dan bisa memberi intervensi yang sesuai gitu. Ya, itu pentingnya, sehingga di sini kita belajar dulu. Tadi saya sebutkan apa saja sih etiologinya gitu. Oh diabetes mellitus, etiologinya itu apa ya? Makanan, ya itu disebutkan semua, sehingga kita itu tahu konsepnya ya. Oh ini mungkin nggak mungkin daerah ini mode misalnya habitnya bukan gini, nggak cocok kalau ini etiologinya. Mungkin etiologi yang ini. Oh ini sanitasinya kita lihat dari ekonomi ke atas kok bagus, kok bisa ya orang mampu tapi kok anaknya gizi buruk misalnya. Banyak tuh ininya. Nah, etiologinya apa? Misalnya pengasuhan. Oh ya benar ditinggal ibu bapak ibu kerja kabeh. Pulang berangkat pagi pulang malam, yang ngasuh ternyata ininya. Lah kan beda banget ya. Intervensinya itu harus punya sense tadi. Nah, itu baru bisa ketika Anda itu pengetahuannya banyak. Kalau enggak banyak ya taunya itu ya itu tok. Oh, kalau ini ya diedukasi. Tadi semua solusinya dikasih penyuluhan. Iya. Penyuluhannya isinya ya gitu. Isinya itu sekarang nanti kalau dulu belajar konseling belum dinilai isinya. Hanya caranya, skillnya,
ya apa ya biar bisa komunikasi dengan baik. Nanti ke depan itu kalau sudah masuk dietetik itu kontennya sudah langsung masuk konten. Maksud enggak informasi cuma penyakit DM terus ini kan enggak, tergantung oh ini butuhnya informasi yang ini. Sanitasinya ya juga isi wakai sanitasi ini butuhnya ini kan gitu. Ya. Di konten per ininya itu harus detail sesuai dengan yang dituju tujuannya. Ini ada istilah lagi patogenesis. Patogenesis ini rangkaian kejadian ya perkembangan penyakit mulai dari awal serta pattern ini hampir mirip, tapi ini lebih ke rangkaian kejadian. Jadi patogenesisnya bagaimana ya? Jadi perkembangannya, oh iya patogenesis mulai awal itu dia dulu kontaknya seperti ini, kok ini penyakitnya bertambah parah, kemudian misalnya TB dan lain-lain, akhirnya ke metastasis ke tempat lain, misalnya kayak seringnya itu penyakit kanker ya gampangannya. Bagaimana sih proses patogenesisnya? Hampir sama, mirip-mirip ya. Nah, untuk tahu itu kita harus tahu riwayat penyakit alamiah, perjalanan awal dari penyakit ini tanpa pengobatan. Ini yang sulit, ini yang biasanya menentukan ya. Jadi misalnya kayak panas, kenapa sih kok dokter mesti menanyakan panasnya berapa lama sih? Kok sih tanya itu ya. Kemudian ya tipe panasnya gimana? Terus-terusan tinggi atau naik turun atau kadang dingin terus sembuh. Itu karena dia mau melihat faktor alamiah ini tadi. Bisa jadi ditanyakan dari luar pulau enggak, dari ini enggak, dia mau karena panas itu, ini contoh aja ya, karena panas itu banyak ya, bisa kecapean, tadi bisa dehidrasi, bisa karena dia apa ini DHF ya, bisa karena tipes, bisa karena banyak lah. Ini dia menggali, oh berarti ini kemungkinan malaria, riwayatnya gini, dia pelajari ini. Nanti Anda pun di gizi itu harus juga bisa menerjemahkan ya kelainan-kelainan yang ada di gizi itu dengan alamiah tadi itu. Dan penyakit ini bukan merupakan suatu yang statis, tapi dinamis dan ini tadi. Jadi terus berkembang ya, dalam artian bisa berubah. Bisa jadi sama-sama tipes tapi memberikan gejala yang berbeda. Ini tipenya dia baru munculnya misalnya waktu Anda anamnesis tanyakan hari ketiga, yang ini hari kelima, itu kan beda. Ya, jadi sebenarnya terus dinamis dan tadi sudah disampaikan manifestasi penyakit ini agennya sudah membuat perubahan fisiologi tapi belum menunjukkan gejala. Ini disebut stadium subklinis. Bila pasien mulai terganggu proses-proses homeostasis biologi akan merasakan suatu sign and symptom. Sebenarnya kalau sudah ada sign dan symptom itu sudah ada perubahan fisiologi ya. Jadi ada rasa tidak enak, rasa sakit, ini lebih ke subjektif tadi ya, mual, muntah itu kan selalu ditanyakan ya, karena nggak bisa diukur secara ini. Itu kalau untuk penelitian mungkin ada, tapi kalau pasien lapo ya, kalau bisa dia ini kan kenapa harus pakai alat itu kan nggak, sakitnya gimana Bu, masih sakit enggak, masih ini ya. Kalau ini ada gejala merah, kulitnya apa ini ada benjolan, itu akan terlihat ya. Lesi ini ada perubahan struktural di dalam jaringan akibat penyakit, biasanya kayak luka gitu ya, menimbulkan lesi. Oh ya, ada goresan atau ada ya perubahan struktural ya, misalnya benjolan yang membekas dan lain-lain. Kalau sequel ini perubahan akibat atau pengaruh terjadi setelah akibat cedera. Jadi gejala sisa, ada parutnya ya, sisa dari ini. Ya, kemudian bisa dalam kondisi yang sembuh ataupun sakit itu menimbulkan sequel. Ya, komplikasi ini keadaan yang tidak diduga atau penyakit sekunder yang terjadi dalam proses perjalanan penyakit primer. Jadi komplikasi itu di luar. Misalnya kalau appendicitis ada usus buntu ya di kanan bawah ada nyerinya di situ aja. Itu lokal, kalau murni ya nyeri tekan di bawah, mual, muntah nggak enak, itu hilang timbul kalau ini. Nah ini kalau bisa jadi gejalanya bukan begitu tapi peritonitis ya. Nah ini ke seluruh rongga perut sudah sakit semua, ini berarti sudah komplikasi. Kita lihat sumbernya ternyata di sini ya. Komplikasi penyakit ini merupakan proses baru atau proses terpisah yang dapat timbul sekunder karena beberapa perubahan yang dihasilkan oleh keadaan aslinya.
Tadi sudah saya jelaskan. Penyakit ini adalah dinamis bukan statis, berubah setiap saat bila keseimbangan biologis bergeser dan kompensasi bekerja, ya. Jadi bisa jadi ini memberikan respon yang sangat berbeda. Lingkungan juga sangat berpengaruh, karena itu penyakit mempunyai batas manifestasi dan spektrum yang berbeda antara pasien satu dengan yang lainnya. Itu mungkin sama, ya, sama-sama virusnya itu, sama-sama bakterinya itu, tapi manifestasi yang tampak itu bisa sangat berbeda. Ini sangat tergantung dari lingkungan, misalnya higienis sanitasinya, ya, kondisi apa ini, misalnya keluarganya, supporting, ini banyak. Nah, ini yang teman-teman itu juga harus aware terhadap faktor lingkungan ini, tidak semata-mata proses penyakit di dalamnya, ya, gitu. Ya, porek, wis ngantuk tah? Wis capek? Capek, Pak. Iya. Sudah. Terus ini tahap riwayat alamiah, ya. Ini teman-teman pahami prepatogenesis, patogenesis, patogen pasca sembuh kronik cacat mati. Ini tetap kembali lagi ke konsep host agent environment tadi, ya. Ini sudah teman-teman pelajari di epidemiologi, saya rasa. Jadi ini kembali lagi ke konsepnya, siapa agentnya, siapa hostnya, environmentnya siapa. Ini harus diidentifikasi, ya. Ini kalau zat gizi misalnya hostnya itu ya orang, ya, misalnya terkait dengan bagaimana sih orangnya itu bukan host manusia, ya Kak, ngono fisiologinya gimana, metabolismenya, ini kita identifikasi kebutuhan zat gizinya bagaimana, ya, agentnya ini zat gizinya ada enggak penyebabnya, karena karbohidrat, lemak, protein, defisiensi kah, yang sering kan masalah defisiensi, ya, atau toksisitas, atau ini dan lain-lain. Nah, kemudian environment-nya bagaimana, pengolahan, penyimpanan, mungkin ini nanti akan berpengaruh ke proses-proses untuk ini, ya. Ini contoh saja. Kalau tingkat masyarakat ini tentunya lebih luas lagi, ya. Jadi teman-teman tidak menilai per individu, tapi kondisi suatu masalah di suatu ada public health problem di suatu masyarakat, ya. Tahap prepatogenesis ini hostnya masih normal, sudah ada interaksi, tapi agent masih di luar host. Jadi ini bisa sangat merubah, ya. Jika interaksi ini berubah, host jadi lebih rentan, virusnya, agentnya lebih virulen, maka ini tahap patogenesis. Seringkali ini tidak terdeteksi, memang belum tampak, ya. Ini proses awal. Sebenarnya sudah ada di dalam tubuh kita, salah satunya adanya imunitas, ya. Kemudian tahap inkubasi ini loh nanti yang ini biasanya sangat krusial untuk dokter, harus tahu inkubasinya. Nih, ya, kalau ini DHF itu berapa inkubasinya, malaria, kenapa sih kok kayaknya sebulan kemarin, 3 bulan kemarin itu ada maksudnya, atau seminggu kemarin, ya. Kalau dia munculnya sebulan kemarin juga mungkin sakit DHF, saya nggak mungkin ini berarti ini, ya, minuman. Enggak. Tahap inkubasi tadi, ya, sampai timbul gejala penyakit. Tahap penyakit dini ini yang sekarang kita pelajari ini kan COVID. Jadi munculnya kalau kita bergejala itu berapa lama sih? Nah, ini untuk memastikan benar nggak ini masuk ini. Selain juga nanti dites PCR dan lain-lain. Kemudian juga melihat penularannya lewat mana, ya, untuk tracing dan lain-lain itu banyak bisa. Nah, penyakit dini tahap mulainya timbul gejala penyakit ringan sampai lanjut, ya, ada tanda-tanda fisiologi abnormal tadi. Penyakit akhir ini bisa dalam sembuh sempurna, pulih kembali sehat, ada yang dengan cacat, ya, memang tidak ada agentnya tapi menimbulkan host tidak sembuh sempurna, jadi ada proses kecacatan di sana, atau karier. Ya, ini biasanya host pulih tapi dia masih di dalam. Ini ada beberapa virus-virus dan lain-lain, ya, bakteri yang dia ini bersifat karier. Jadi masih ada di dalam tubuh meskipun jumlahnya normal, nanti ini sedikit, sehingga nanti bisa suatu waktu itu kambuh begitu. Ini tahap perkembangan, ya, industri primer dan lain-lain ini. Akhir saya jam 10 mau ada, jam berapa ini? Jam 9 masih ada. Tisu depression, kelainan biokimia ini, ya. Ini contoh inadekuasi zat gizi, ya. Jadi tidak cukupan, ini bisa sebab primer, sekunder, ini kan tergantung dari cadangan. Ini juga sangat penting. Jadi ada orang kekurangan itu yang
2 hari sudah tepar, ada yang dia bisa bertahan berapa bulan, tergantung banyak faktor, salah satunya cadangannya. Ini kalau lama-lama bisa terjadi depresi jaringan, nah ini akan menimbulkan kelainan biokimia. Kelainan biokimia itu akan diikuti dengan perubahan fali dan anatomi. Jadi sebenarnya kalau sudah tampil di anatomi, ya ada bentuk kelainan kok membesar ya, ininya organnya ada benjolan, ada ini sebenarnya sudah melewati tahap-tahap ini ya. Jadi ini kan kita periksa biokimia dan lain-lain ini biasanya terdeteksi kalau screening ya, kalau sudah sakit, kalau enggak kan enggak periksa kan. Seringkali pas mungkin ikut screening, coba deh ikut screening, loh kok ternyata apa ini misalnya kolesterol kok tinggi ya, aku nggak bergejala misalnya, nggak ada keluhan tapi kok tinggi. Nah ini karena kita screening ya, bisa jadi seperti itu. Tapi kan tidak semua, apalagi masyarakat kita kan tidak terbiasa dengan screening. Ngapain cari ini ya, takut malah kalau disuruh screening, nanti malah ketahuan semua ada penyakitnya. Ya, kayak saya kemarin di rumah sakit ketahuan semua ya. Kalau di rumah aja ya, mungkin sakit itu ya wis taunya itu aja, diobati wis begitu di rumah sakit ya dipreso iki, di foto, di ini ya ketahuan semua gitu ya. Pokoknya. Tapi nggak apa, itu untuk kan tujuannya untuk diberikan intervensi yang sesuai ya. Ini sampai ke ini tadi hampir sama sih tadi ya. Jadi pemeriksaan biologi, biokimia, fisiologi sampai ke kapasitas fungsi sel yang terganggu. Nah, ini menimbulkan gejala klinis, bisa menimbulkan morbiditas dan mortalitas. Untuk klasifikasi penyakit ini banyak ya, nanti teman-teman baca sendiri saja. Ada banyak penggolongan ya. Penyakit itu apa saja sih? Tadi secayan dari organ-organ atau penyakit herediter. Ini kelainan. Makanya tadi saya bilang patofisiologi penyakit itu ya luas banget dan kita tidak pelajari, seperti penyakit herediter, kongenital. Nggak kita pelajari ya, nggak kita ini kan di mata kuliah patofisiologi, karena memang untuk nice to know sih nggak apa-apa teman-teman baca-baca, itu nggak ada yang mana. Tapi secara terkait dengan gizi, naik herediter kongenital ya apa gizi nih gitu ya, mungkin hanya supporting nanti untuk survival dan lain-lain, tapi tidak terkait langsung gitu ya sebagai faktor penyebab ataupun intervensi langsung. Penyakit toksik akibat racun ini juga ada, penyakit infeksi ini yang juga agent biologis ya, meskipun bukan sebabnya gizi. Kalau infeksi kan harus ada agent ya, tapi ternyata dari banyak ini immunonutrition dan lain-lain itu sangat berperan penting pada penyakit infeksi. Penyakit traumatik ini juga ada akibat cedera-cedera fisik ya. Penyakit imunologi, autoimun, imunodefisiensi ini banyak banget. Penyakit degeneratif ya, ini nanti yang kita pelajari. Penyakit metabolik ini juga ya terkait proses hormonal dan metabolik gangguan dalam tubuh. Kemudian molekuler ini tidak kita pelajari. Psikogenik ini juga ada, masuk penyakit mental ya. Jadi teman-teman di psikiatri, kedokteran jiwa itu juga belajar. Hanya kan kita nggak belajar ini ya. Neoplasma ini sebagian kita paparkan ya, iatrogenik, tidak sengaja akibat kesehatan. Ini sebenarnya juga sangat penting untuk teman-teman apa ini gizi ya, biasanya terkait dengan salah obat atau salah. Jadi tidak apa teman-teman S1 gizi nanti di sini kompetensinya sebagai dietetik itu punya andil yang sangat besar. Jangan dikira oh gizi ya loh makanan, oh apa sih faktor resikonya, enggak, maksudnya itu enggak fatal, enggak kayak teman-teman perawat yang mengobati langsung atau dokter yang ini kalau salah langsung pasiennya. Jangan salah ya, banyak intervensi gizi nanti teman-teman akan belajar lebih lanjut yang kalau salah memberikan intervensi itu sangat berakibat fatal ke pasiennya ya. Misalnya ada overfeeding, nanti ada beberapa pasien itu yang nggak bisa diberikan kelebihan aja ya. Mungkin kalau orang sehat, nah ini bedanya. Kalau di masyarakat orang sehat itu masih dalam kondisi yang homeostasis ya, diberikan kelebihan dikit misalnya oh nggak apa-apa, misalnya bahan makanan tinggi kalium, nggak apa-apa, nanti juga dikeluarkan lewat urin dan lain-lain. Tapi kalau Anda memberikan ke orang dengan gagal ginjal, dengan ini itu harus hati-hati. Salah sedikit itu bisa berakibat fatal. Lagi misalnya hipertensi dengan tinggi, Anda nggak ngerti konsep edem, pokoknya Bu minum, kalau minum itu cairan tuh ya harus 2 liter Bu sehari ya. Itu mau
disamaratakan. Padahal pasien-pasien tertentu itu sangat restriksi. Ini ada edem, ada masalah apa namanya jantung, gangguan ini nggak bisa. Ini kok bisa pasienku ini kan sudah diobati tetap, sudah ini kok tiba-tiba ini ahli gizi nih. Iya, Anda hanya memberikan minum, karena Anda nggak mengerti konsepnya. Makanya seringkali untuk dietetik ini, keilmuan ini harus duduk bareng. Ada yang namanya, dari sinilah salah satu skill interprofessional collaboration itu benar-benar diaplikasikan di gizi klinik. Karena satu pasien itu kita nggak hanya tahu gizinya saja, tapi harus tahu nanti dari dokter pemberian intervensinya apa, obatnya apa, dari perawat bagaimana, dari farmasi bagaimana, efek obat-obatan terhadap zat gizi yang diberikan. Itu Anda harus tahu semuanya. Oh, dikasih obat ini, jangan dikasih makanan ini, berarti gak bisa dikasih susu, nanti bisa timbul reaksi ini. Nah, kalau itu nggak ngerti, Anda tabrak aja ya tadi. Ya, jadi konsep-konsep seperti itu, nah itu tahunya nggak ada pelajaran satu-satu yang menjelaskan seperti itu. Ya, dari sini. Kemudian penyakit gizi ini terutama kaitannya dengan KIP, defisiensi itu sangat ini ya. Ini tadi contoh aja, harus memahami tahap prepatogenesis, fase kritis ya. Ini contohnya pada penyakit DHR, fase kritisnya ini demam 1-2 hari ya. Ini bahaya fase kritis di saat hari ketiga kelima ini seringkali DHR itu loss, hilang di sini ya, dalam artian meninggal. Padahal di sini biasanya demamnya sudah turun. Ini karena dia tinggi banget 2 hari keempat itu loh. Alhamdulillah anak saya sudah dingin. Nah, dingin ini bukan dingin sehat, dingin karena kebocoran plasma. Karena memang ciri dari ini dia adanya ini ya, kebocoran permeabilitas pembuluh darah. Jadi dia dingin itu karena shock, hipovolemi, cairannya keluar semua. Ini langsung cepat, berapa detik sudah meninggal, suhu tubuhnya dingin, pucat. Nah, ini kalau orang nggak ngerti, padahal ini fase yang sangat kritis. Justru di sini tuh harus ada terapi-terapi diberikan cairan cukup untuk menghentikan kebocoran plasma dan lain-lain. Itu kalau nggak ngerti ahli gizinya, sudah baik diinginkan ya, misalnya seperti itu. Jadi memahami konsep ini bukan saya menakutin ya. Jadi sebenarnya ini skill yang kalau Anda bisa menguasai itu luar biasa, tidak dimiliki oleh kompetensi yang lain. Itu spesifik di ahli gizi seperti ini. Itu tentunya perlu pengetahuan yang luas. Ketika diajak interprofesional kolaborasi, misalnya, ya aku dari ahli gizinya, masukannya. Itu teman-teman, kalau teman-teman cerdas ya, bisa menguasai keilmuannya, itu akan memberikan sumbang yang luar biasa. Jadi duduk bareng, bukan berarti dokternya itu yang bukan, ini pasien bersama. Jadi Anda di latihan gizinya, kalau diberikan ini sebaiknya, misalnya dokternya nggak ngerti terlalu lebih, jangan diberikan cairannya seperti ini, sebaiknya yang seperti ini. Kalau dari gizi, mungkin karbohidratnya jenisnya yang ini, atau proteinnya itu sangat ini sekali ya. Itu yang dibutuhkan untuk teman-teman kuasai. Nah, ini kurang lebih mungkin nggak usah kayak ini kan. Ini juga yang tadi ya, vitamin B6 pada homeostasis, penyakit-penyakit genetik, ini perubahan. Bisa juga di gizi itu beberapa juga masuk ya, karena sekarang ini sudah berkembang, mungkin teman-teman sudah dipaparkan tentang nutrigenomik, nutritis ya. Jadi sampai tingkat gen-gen tertentu itu ada yang berespon terhadap zat gizi tertentu. Ada ya seperti itu. Ada yang zat gizi tertentu itu ternyata responsibel hanya pada gen-gen tertentu. Bisa. Jadi misalnya penyakit obesitas itu tidak hanya sekedar teori intake berlebihan ini ya. Itu teori secara umum bisa sampai ke kenapa sih responnya kok bisa berbeda. Ini bisa ditelusuri sampai tingkat DNA. Ya, misalnya seperti itu. Dan lain-lain ini. Banyak ya penyakit-penyakit Down syndrome, ini sikosel anemi, sistrik, ini banyak sekali jenis-jenis penyakit herediter ya. Dinamik tentunya kalau ini maksud saya teman-teman nanti pada saat menangani ini yang sering ya kasus-kasus gizi buruk ini saya contohkan karena ini masyarakat juga itu kenapa sih kok kita harus tahu patofisiologi penyakit tentang ini, karena ketika Anda melihat anak-anak gizi buruk itu seringkali
banyak yang dia juga retardasi mental ya. Dalam artian gizi buruknya ini karena memang bawaan. Jadi ada Down syndrome. Jadi kok anaknya kok, nah ini kalau nggak ngerti, Anda kan itu tadi nggak tahu etiologinya. Oh saya lihat Down syndrome itu khas mukanya kayak Mongolia. Berarti biasanya kalau seperti ini gizi buruknya itu nggak hanya karena intiknya, ada tambahan. Oh dia ternyata ada penyakit jantung juga, ada gini juga, ya kan? Hingga ini nanti pasti jatuhnya intervensinya individu. Dia menangani sesuai dengan ininya. Ini taunya ya. Jadi untuk anemia juga anemia itu nggak selalu defisiensi Fe. Jadi nanti kalau dengar anemia, selalu kalian pasien di rumah sakit ya udah diintervensi diberikan Fe. Waduh, ini ngajari sopo, anemia itu sangat banyak ya. Jadi defisiensi Fe itu hanya satu bagian saja. Ketika kalau pasien di rumah sakit ada malah justru kontraindikasi ketika memberikan Fe karena dia bisa bersifat apa ya, saya lupa ini ya, malah toksisitas memperburuk kondisi ya. Jadi banyak. Jadi teman-teman harus itu tadi melihat patofisiologinya. Pasien misalnya postpartum ya, bisa melahirkan perdarahan, misalnya HB6 dari ahli gizi dia terapinya dikasih. Ya gak nutut rek, dikasih makanan zat besi. Ya berapa lama ya Anda harus supporting, itu pasti harus transfusi. Jadi kenapa kok Anda juga perlu tahu apa itu transfusi atau ini. Oh, jadi Anda itu ketika melihat pasien di terapi itu nyambung. Oh, di transfusi HB ini segini gitu. Jadi nanti kapan ya saatnya kita memberikan intervensi. Kondisi pokoknya harus diberikan deh makanan dalam bentuk oral. Belajar apa enggak ya. Jadi harus nanti mulai di itu harus juga cara pemberian apakah oral, enteral, ya parenteral itu juga harus dipahami. Nah ini respon imun, ini juga sistem imun ini sangat kompleks ya dulu kalau belajar sistem imun itu pusing ya. Jadi ada mempelajari tentang sel dari sistem imun sendiri, organ-organnya yang terlibat dan mediator-mediator inflamasi. Nanti ini akan diajarkan oleh Prof. Ketut ya. Ini ada biasanya imunitas terkait dengan sitokin ini, ada IL, TNF ya, ada interferon dan lain. Ini sangat bisa sekali diperiksa secara biokimia ya. Jadi lihat profilnya di darah dan lain-lain kalau dia memang ada respon imunnya ya. Gangguan seperti ini CD4, salah satunya HIV/AIDS ya, T helper dan lain-lain. Ini untuk memahami proses penyakit imun. Nah, penyakit infeksius ini ya ini seringkali menyebabkan mortalitas yang tinggi. Memang saat ini kan kita COVID-19 ini ya, terutama pada kondisi-kondisi yang vulnerable. Jadi itu tergantung dari banyak faktor, human host, infectious agent, dan eksternal. Nih ya. Jadi ini nanti ini yang akan teman-teman pelajari ya. Jadi human host ini tergantung juga ada nggak genetiknya, seluloidnya ini sangat menentukan sekali. Nih ya contoh-contoh komponen. Misalnya ini tertentu ya jenis-jenis bakteri tertentu, Listeria meningitis pada adik dan anak-anak ini sangat tinggi ininya. Jadi spesifik biasanya age dan seks dan lain-lain ini banyak sekali Rek. Ini ya. Ya, nanti pelajarannya sendiri ya. Ini sampai ke tingkat sel. Jadi ini kondisi apa ini kemarin neoplasma ya. Nanti teman-teman akan dijelaskan oleh dokter. Saya lupa yang ngajar neoplasma selesai ya. Epithelial cell layer. Nah nanti ini ada kondisi yang normal, hiperplasi, hipertrofi. Hiperplasi itu tidak selalu kondisi abnormal ya. Pada atlet-atlet olahragawan itu selnya membesar. Teman-teman juga pelajari karena memang ya dirangsang untuk besar ya secara ototnya. Tapi kalau ini, nah ini sudah ada karsinoma in situ. Ini sudah berubah bentuk selnya, inti selnya ya sampai terjadi invasif karsinoma. Ini sudah melewati membran basal. Dan kemarin belajar di sel ada basal. Satu yang
membatasi salah satu dengan yang lain. Kalau sudah membran basalnya ditembus seperti ini, ya dia bisa invasif ke tempat lain, ya. Jadi gejalanya apa ini kanker payudara, gitu ya, ada di ini, tapi kok gejalanya di serviks, gitu ya, kok gejalanya ada, sudah metastasis ke sana, sudah ini ya. Sangat bisa terjadi dia dibawa oleh aliran darah ataupun pembuluh limfa. Ya, ya sebentar. Ya, akhir. Ya. Ini perubahan dari apa neoplasma ya, mulai dari ini gangguan DNA. Jadi kita juga sangat mungkin terpapar ini, tapi karena DNA repair kita bagus, berhasil, sehingga agent itu proses patogenesisnya tidak berlanjut seterusnya ya, tapi kita bisa repair dan sehat kembali. Ini systemic effect ya, bisa invasi saraf, metastasis ke otak dan lain-lain, ini dengan gejala-gejala klinik seperti ini. Ini sudah kayak aneh ya. Jadi ini saya nanti juga mungkin menyampaikan karena tadi di bahasan awal tadi sebelum UTS itu banyak terkait penyakit infeksi anaknya. Tapi nanti setelah UTS teman-teman akan banyak ke masalah yang terkait ini ya, gizi secara langsung. Jadi banyak penyakit metabolik, kardiovaskuler ya, dengan patofisiologi ini saya rasa teman-teman harus menguasai nanti ya. Disfungsi endotelium, stres oksidatif, resistensi insulin ya. Tuh. Ini contoh ya studi kasus. Ini contoh ya. Jadi nanti teman-teman menghadapi pasien di rumah sakit itu enggak ada tulisannya kayak gini ya, orang datang sakit biasanya kan gejala utama gitu. Sakit kenapa? Misalnya karena sesak nafas, karena kan banyak sih. Atau biasanya kan yang mengancam jiwa gitu ya, atau yang memang kesadaran atau apa gitu ya. Jadi ini itu kalau teman-teman nanti kan di dietetik dan lain-lain masih belajar ya, masih belajar, dikasih tulisan seperti ini loh, datanya kan sudah lengkap. Ini tinggal teman-teman nanti mengerjakan seperti yang waktu itu ya NCP. Jadi mengelompokkan mana itu asesmennya, bagaimana diagnosisnya dan lain-lain. Nah, nanti kalau real itu enggak ada. Ini teman-teman harus menyusun sendiri. Mungkin ada yang enggak menanyakan ini, ada yang seringkali lembur, kenapa kok tanya pekerjaan? Ya, mungkin yang satunya nggak tanya itu, atau kenapa? Nah, ini bisa sangat berbeda satu individu dengan yang lainnya. Gitu, ya. Nanti belajar patofisiologi real itu nanti dari kasus, ini mungkin teman-teman kemarin belum ya. Patu PGRS itu belum ada patofisiologi, belum ya. Jadi dari etiologi ini bagaimana sih kok bisa menimbulkan, kok bisa kolesterolnya tinggi, kok bisa ininya tinggi, itu melalui jalur apa saja, itu yang teman-teman pelajari di patofisiologi. Ini kan etiologi secara umum. Nanti untuk tugasnya itu terkait dengan zat gizi. Nah, ini paparan secara umum ke penyakitnya. Kemudian yang zat gizinya Anda mau lihat, oh defisiensi ini misalnya, ya apa? Defisiensi zinc, bisa diare ya apa sih ininya. Ini mungkin ya. Jadi ini mungkin anak Bu buat apa sih belajar itu tuh di rumah sakit juga. Misalnya nih kerja di rumah sakit, kalau sakit ini ya harus diberi itu vitamin A. Memang berbeda. Nah ini kan teman-teman pada konsep belajar dan ilmu itu terus update. Ya, jadi bisa jadi ada perkembangan. Biasanya kalau sudah di praktek di rumah sakit dan lain-lain itu jarang update keilmuan. Ya sudah apa namanya terapi biasa lah. Kalau ini dikasih ini, nah ini perlunya teman-teman untuk mengupdate. Begitu, saya senang kalau biasanya tempat-tempat rumah sakit dijadikan tempat magang itu juga untuk belajar. Nah, biar bisa memberikan ilmu update yang benar, ya teman-teman itu harus belajarnya yang benar. Ya, menggali informasinya, sumbernya. Ini yang penting, karena sekarang di era yang semuanya bisa dipakai referensi, cari sumber itu juga harus yang kredibel, yang bagus, ya terpercaya. Bagaimana Bu terpercaya ininya itu belajar ya, bukan di ilmu ini. Ya, bisa melakukan kayak critical appraisal. Oh ini bagus ya. Kalau studi itu terkait epidemiologi gizi nanti. Jadi kalau studi prosesional itu harusnya ini nih yang dipelajari. Di jurnalnya kok
nek gini yo. Oh ini enggak, itu sekaligus Anda nanti belajar mereview ya, bisa. Jadi ini kok studinya kok ini Pak yang dilaporkan, memang proses metodenya enggak dilaporkan ininya, ya jangan diambil, cari yang memang kredibel. Oh ini kalau memang memberikan intervensi harusnya kalau uji klinis RCT itu ya harus ada kontrolnya, ini kok studinya enggak ada. Iya ada kelemahan, Pak cari lagi yang ini, itu memfilter. Jadi nanti untuk menghasilkan memang hasil yang kita tulis itu yang kita sampaikan itu memang benar gitu ya. Ini sepertinya sudah ya. Untuk materinya ini hasilnya jam piro, Rek? Jam 10-an ya. Ini kan langsung lanjut, nggak apa-apa, ini untuk awal. Ya nanti teman-teman di sisa waktu ini apa ini namanya, tolong dibagilah, difikskan ya. Silakan berdiskusi siapa yang bagian ini atau ada yang kurang jelas. Gimana, ada yang kurang jelas atau yang perlu didiskusikan? Jadi diskusinya jangan asal ini makalahnya punya kelas banyak gitu ya. Bisa aja apa ya namanya, contoh hanya yo itu sangat mungkin, sangat mungkin sekali. Kalau mau ya saya juga punya rekapannya sedikit-sedikit ya, tahu misalnya oh ini sudah pernah diulang, tapi kan ya enggak sedetail itu, bisa sangat mungkin saya juga enggak. Nah, intinya bukan itu ya, sebenarnya ini lebih ke penggalian teman-teman mencari itu loh, itu ya. Jadi menemukan sendiri benar enggak sih ini. Jadi sekali lagi, nah ini kan jangan hanya itu udah tugasnya selesai, tapi teman-teman punya tanggung jawab sharing ke yang lainnya ini, ke teman-teman yang lainnya biar dapat informasi yang betul, yang baik. Ya nanti kalau baik itu tuh teman-teman akan apalagi tanya jawabnya saling bisa lebih mendukung, bagus banget. Itu sudah belajar sendiri, nggak perlu menggali, mendengarkan, itu teman-teman sudah belajar. Ya. Gimana? Ada yang di ini kan atau sudah? Bentar. Wis. Halo, bagaimana sudah? Atau ada yang di ini kan? Sudah cukup jelas ya? Kalau sudah cukup jelas, nggak apa-apa, nanti silakan berdiskusi. Oh ya, saya boleh menambahkan sedikit ya. Tanya, ini terkait mata kuliah yang lain. HIV/AIDS ini, ya ini kan teman-teman kemarin ada beberapa yang mengambil mata kuliah pilihan. Ya, ini nggak apa-apa, alhamdulillah jumlahnya sedikit, saya tambah senang. Jadi informasinya karena jumlahnya sedikit, ya beneran ini, karena jumlahnya sedikit, ini keputusannya kita gabung. Jadi nanti ini perwakilan ya, saya kan belum masuk di kelas A. Untuk yang kelas B nanti gabung dengan kelas A, jadi satu kelas aja, karena jumlahnya nggak sampai 20. Oke, nggak apa-apa, sedikit banyak sama aja ya, tambah enak jadi satu, nggak sering ulang-ulang ya. Jadi nanti tolong lah ini waktunya saya kan nggak tahu ya, saya harus segera menyusun dan menge-share, karena kalau ngambil waktunya kelas A kan belum tentu kelas B cocok ya, atau mengambil kelas B kelas A cocok, nggak tahu saya ya. Nah ini tolong untuk kelas A dan kelas B yang mengambil mata kuliah gizi HIV, diskusikan, cari waktu yang bisa bareng ya, yang nggak nabrak kedua kelas dan bisa terlaksana ya, gitu ya. Nanti terus setelah itu ya konfirm ke saya bisa nggak jamnya ini, nanti saya aturkan ini, karena belum saya share, pasti ini waktunya berubah. Kalau salah satu waktu di kelas A atau B itu bisa, itu malah enak. Jadi nggak perlu minta Zoom waktu lagi, karena nanti kalau kalian minta pun itu harus menyesuaikan lagi dengan
apa? Iya kan? Apakah ini sudah penuh dipakai kelas lain? Kelas kesma kan juga banyak adik-adik kelasnya atau ini ya. Kalaupun tidak bisa di salah satu hari itu ya harus yang lain. Tapi kalau bisa di salah satu masuk di kelas A atau B ya masuk O itu aja. Tuh. Ya. Halo. Ini untuk PJ HIV/AIDS saya minta tolong disusun itu tadi dicari kesepakatannya, jangan lama-lama ya. Nanti ya minimal besok lah ya. Saya tunggu untuk memfiskan lagi jadwalnya. Gitu aja pesan saya. Ya. Oke. Baik, Bu. Sapore. IPS mungkin ini di kelas ini hanya berapa orang? Saya nggak tahu. 8 apa 9 gitu. Hanya 9, Bu. 9 ya. Iya. Iya, Bu. Nggak apa-apa, sedikit malah enak. Ya, digabung aja jadi satu kelas ya. Silakan ya, nanti minta tolong ya. Yang PJ-nya menghubungi saya. Apakah bisa di waktu itu? Nanti kalau enggak, karena harus lapor ke KPS juga. Ya, Prodi. Baik, Bu. Oke. Kemarin sudah konfirmasi ke PJ kelas A, ternyata ada di hari Rabu jam 9 dan itu bertabrakan dengan matkul ketahanan pangan di kelas B, Bu. Jadi kita mau mencari Dari lain. Iya. Nah, cari lain ini, kamu sesuaikan dulu beberapa alternatif, terus tanya, ke bagian apa sih, saya nggak tahu ya. Yang nyusun jadwal-jadwal itu kan ada adminnya ya, bukan langsung ke Bu Lahir. Yang intinya dari KPS itu sudah menyetujui, menyarankan untuk satu kelas aja, ya kan, untuk jadwalnya. Itu mereka kan juga nggak ngerti, jadi ada tim, saya nggak tahu, ini fakultas sendiri yang ngatur itu. Jadi setelah kalian menyelesaikan waktu, mungkin 3 alternatif waktu, tanyakan yang bisa itu yang mana. Karena bisa jadi di waktu itu ternyata seharian sudah full. Baik, Bu. Ya, gitu ya. Karena nanti di itu saya juga melibatkan dosen-dosen lain, selain non-gizi. Ada ini. Ya, wis gitu aja. Ya. Ya, Mbak, gitu ya. Baik, Bu. Ya udah. Kalau sudah mungkin saya izin ya, teman-teman Mohon maaf, silakan. Bu. Ya. Saya izin bertanya yang tadi untuk pembagian nama-namanya yang beberapa topik itu untuk kapan ya, Bu? Kira-kira ya, Bu? Saya untuk menyusun nama-nama atau Ya secepat membagikan topik. mungkin. Oh, Secepat mungkin biar yang lain juga bisa fokus. Sebenarnya ya bisa disusun mulai sekarang bisa. Ya misalnya DM nggak harus menunggu teorinya. Ya nggak apa-apa, itu memantapkan. Tapi kan maksud saya gambarannya itu sudah jelas. Teman-teman bisa ini ya. Kalau mau memulai mengerjakan itu loh Mas. Itu terserah teman-teman. Intinya kan sudah dibagi dari awal. Kalau sudah dibagi kan berarti lebih enak kan. Gitu. Dia lebih fokus mempersiapkan ya mungkin loh ya sebelum pengukuhan tugas yang lain. Ini pasti nanti setiap mata kuliah ada tugasnya gitu. ya baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya sudah ya, ada lagi? Ada lagi enggak? Halo. Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Nanti teman-teman silakan berdiskusi sendiri di sisa waktu ini ya. Ngambil nanti ya. Oh ya, untuk yang untuk dosen luar itu nanti menghubungi dokter Nila aja ya di jadwal yang baru itu saya kasih nomor HP-nya ya. Jadi kan banyak itu dokter DPA, salah satunya hubungi dokter Nila aja untuk yang ya. Saya nggak punya nomornya masing-masing tadi dokter dan lain-lain. Oke, gitu ya, teman-teman. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga bermanfaat, semangat semuanya sudah memasuki semester ini ya. Di semester 5 ini semoga nanti ada lebih inilah teman-teman yang lebih mengenal lagi ilmu gizi dan mencintai ya. Baik, saya akhiri. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih banyak. Bu.